Kami berjanji untuk setia mengikut Engkau, sekalipun dalam perjalanan hidup kami menuju ke rumah-Mu, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah dalam hidup kami. Dan kiranya semua masalah-masalah itu Tuhan, siang hari ini dipulihkan Tuhan. Setiap konflik dalam hidup kami dipulihkan Tuhan. Karenanya kami membutuhkan kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semua di sini dan juga hidup kami. Berkenan Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang nasihati kami dengan firman-Mu. Bapa, berbicaralah. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, konflik di dalam rumah tangga seringkali tidak muncul dalam bentuk pertengkaran besar atau konfrontasi secara terbuka. Tidak selalu bentuknya konfrontasi secara terbuka. Tetapi tidak jarang dalam bentuk ketegangan emosional yang tidak diungkapkan. Ketegangan emosional sama dengan luka batin. Tidak diungkapkan. Dipendam. Konflik ini justru berbahaya Bapak Ibu. Kenapa berbahaya? Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita sedang dalam keadaan berkonflik. Kita sedang dalam keadaan bersitegang. Hanya saja memang tidak muncul dalam pertengkaran besar atau terbuka seperti perang terbuka antara Israel dengan Iran. Saudara, kalau kita luka secara fisik akibat benda tajam, itu ada tanda yang kasat mata, darah bisa mengucur. Kalau kita luka karena benda tumpul, memar, itu pasti. Tetapi kalau luka akibat emosional, luka akibat batin yang terluka tidak nampak secara kasat mata. Dan seringkali kita abaikan. Padahal dampaknya jauh lebih bertahan lama. Kalau saya tampar seseorang atau saya ditampar rasanya perih, tapi selesai dalam hitungan menit. Tapi kalau kita ditampar dengan hinaan melalui kata-kata, cacian, itu bisa berdampak panjang Bapak Ibu. Dan ada beberapa jenis luka yang memang tidak berdarah, tapi dampaknya panjang. Misalnya luka karena diabaikan. Berapa banyak anak-anak yang merasa terluka, punya orang tua seperti gak punya orang tua. Kenapa? Diabaikan. Kalau dulu waktu kita main-main, kadang-kadang ada, entah kita pernah jadi anak bawang. Kan kita diabaikan. Kita ikutan main, tapi kita dicuekin, kita diabaikan. Itu anak bawang. Di rumah kita seperti anak bawang, mama papa pilih kasih. Yang anak pertama diperhatikan, sementara kita enggak. Kita jadi anak bawang, kita ada apa enggak sih? Kita anaknya bukan sih? Nah, kita merasa diabaikan. Ada juga orang yang terluka Bapak Ibu akibat kata-kata yang menyakitkan. Ada orang tua yang berkata kepada anaknya begini, dasar kamu anak liar kamu. Saat itu anaknya karena orang tua ya gak berani melawan konfrontasi dengan orang tua. Tapi Bapak Ibu, dia terluka dan dia simpan dan dia berkata, emang aku anak liar. Saya buktikan sama mama aku liar. Coba, itu sakit hati.
Ada anak yang berkata kepada orang tuanya, karena keinginannya ini tidak diluluskan, lalu berkata, orang tua macam apa kamu? Orang tua kayak gitu. Tahu nggak? Kalimat itu melukai orang tuanya. Orang tua nggak ada gantinya, nggak bisa diganti dengan apapun. Ada seorang bapak, seorang suami berkata kepada istrinya, saking keselnya nih, dasar kamu perempuan murahan kamu. Bahkan saya dengar dari seseorang, mohon maaf. Saya sebutkan ya, saya sitir kalimatnya. Mohon maaf yang mendengarkan di sini maupun melalui YouTube. Dia bilang begini, karena saya harus terus terang, apa yang dia ucapkan pada istrinya, lonte kamu. Mohon maaf ya, udah disclaimer ya. Kalimat itu melukai istrinya. Emang benar aku seperti itu. Kalimat itu melukai dan tidak kunjung sembuh. Sakit hatinya berkepanjangan. Apalagi luka karena kurang kasih sayang. Pasangan hidup hari ini berapa tahun saudara sudah menikah? 25 tahun. Saya coba tanya, rasa kasih sayang Bapak Ibu kepada pasangannya nih, makin bertambah atau berkurang? Coba yang bapak-bapak, kapan terakhir berkata kepada istrinya dalam bahasa Jerman? Holong dorohak kutuho. Wo aini. Kapan terakhir bilang begitu? Ada 20 tahun yang lalu. Kapan terakhir peluk pasanganmu dan bisikan di telinganya, I love you. Kapan? Kapan terakhir peluk pasanganmu dan berkata, Ma, aku cinta mama, aku sayang sama mama, aku gak mau kehilangan mama. Kapan? Coba tanya istrinya. Coba tanya. Kapan itu? Luka-luka karena kata-kata kasar itu membuat cintanya berkurang. Turun Bapak Ibu, turun. Karena kata-kata kasar, luka itu membuat cintanya berkurang. Padahal galon di rumah itu penuh terus. Kenapa? Isi ulang galon terus. Cintamu gak diisi ulang. Coba selesaikan konflik yang terpendam itu, selesaikan. Dan isi ulang cinta. Supaya pasangan hidup kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Artinya kita mendapat keselamatan kasih karunia. Dan pasangan hidup kita adalah teman pewaris dari kasih karunia. Kita bersama-sama dengan dia, dengan pasangan hidup kita, masuk ke langit baru, bumi yang baru. Emang mau masuk LB3 sama siapa? Yang paling pertama pasangan hidup kita. Tapi Pak, pasangan hidup kita sudah duluan. Puji Tuhan sudah duluan. Kalau dia masuk, nyusul. Ketemu di LB3. Iya kan? Kalau masih hidup, yuk kita bareng-bareng ke LB3. Entah saya duluan, istri duluan, itu gak menjadi masalah. Lihat kata-kata kasar, nada tinggi. Kenapa sih kalau ngomong mesti nada tinggi itu kenapa? Ini sendal siapa ditaruh di sini? Sembarangan. Papa buangin ya sendal-sendal ini ya. Kenapa sih mesti ngomong gitu? Kenapa? Kenapa ngomong mesti nada tinggi? Begitu ambil rapot. Papa bayar mahal loh, sekolah ini bayar mahal. Kenapa nilainya begini? Ya ampun Pak, tolong deh. Jangan pakai nada tinggi. Nanti anaknya juga nadanya tinggi. Do tinggi. Ngomong sama istri juga begitu. Nadanya do. Istri balas 1 oktav lebih tinggi. Do. Suami balas lagi. Oh kamu tinggi ya? Balas lagi lebih tinggi. Do. Gak selesai masalah. Gak indah, gak indah. Gak ada damai sejahtera hidup dalam rumah tangga seperti itu. Sekarang coba saya pengen tahu. Nama istri bapak di HP bapak-bapak nih Kompria apa? Coba apa? Tulisnya apa? Dulu waktu pertama jatuh cinta, baru nikah katakan. Tulisnya apa? My love. 1 tahun menikah, my wife. 5 tahun menikah, wife. 10 tahun menikah, orang rumah. 15 tahun menikah, ibu negara.
20 tahun menikah, Menteri Pertahanan. Karena dia suka buka-buka HP-nya, HP kita ada apa nih, ada SMS, ada WA dari orang. Lalu masuk 30 tahun pernikahan, mak lampir. Coba pernikahan model apa begini? Nah kalau sekarang Bapak Ibu coba dengan jujur ya, dengan jujur. Masalah-masalah itu ada nggak di dalam hidupku? Nah, kadang harapan-harapan yang tidak pernah ditepati oleh pasangan hidup kita melukai. Orang tua kepada anak janji tidak ditepati, melukai. Nanti kita jalan-jalan ya nak, nggak ditepati, luka. Harus dibereskan. Setelah ini kita ke mall ya makan ya. Nggak taunya ketemu teman yang lain, sorry mak. Namanya biasa gitu, kalau kita ketemu siapa gitu ngobrol-ngobrol, kalau janjian biasanya gagal. Tapi kalau mendadak, nggak jadi. Jadi kalau ada kesempatan ya yuk jalan, kita ketemuan, kita kemana gitu ya. Kita beliin barang-barang yang kita janjikan itu. Jadi ketidakhadiran emosional orang tua kepada anak juga bisa melukai. Kalau ada, bereskan. Tuhan senang kalau rumah tangga kita semua harmonis, amin. Bapak Ibu, ada 3 cara di mana Tuhan mau memulihkan, Tuhan hendak memulihkan keluarga yang sudah saling menyakiti. Saya teringat juga nih satu, ada bapak-bapak yang sakit hati lalu bicara kepada pendetanya. Saya sakit hati kepada istri saya Pak, kenapa? Saya sakit hati kepada mama dari istri saya, mertuanya. Kenapa? Kalimatnya gini, lu gak ada apa-apanya kalau gak kawin sama anak gua. Melukai lu. Lu bukan siapa-siapa lu. Kalimat itu melukai. Ya memang kita orang susah, orang miskin. Nikah dengan anakmu jadi punya uang. Aku sekarang seperti ini. Tapi itu melukai. Bahkan saya pernah diminta untuk berkhotbah saat ulang tahun. Nah si bapak bilang begini si ibu bilang begini kepada saya. Pak, ada pesan sponsor dari ibu. Iya. Nanti kalau bapak waktu sermon, nah bahasanya dia ingat saya, sermon. Bapak waktu sermon, Pak sisipkan dong Pak. Ini Pak, saya tuh pengen banget. Suami saya bilang saya mama. Emang selama ini bilangnya apa? Mama Alek. Oh gitu, jadi pengennya dipanggil mama. Iya Pak. Ya sesekali panggil sayang gitu. Tetangga-tetangga teman-teman pada suaminya mesra gitu. Saya gak pernah dapat kemesraan panggilan mesra. Nah, saya khotbah. Waktu saya khotbah suaminya itu manggut-manggut. Manggut-manggut itu tanda dia setuju. Selesai saya khotbah, amin. Mohon maaf Pak Pendeta. Iya Pak, bukan saya gak mau panggil istri saya sayang. Udah tua kami Pak, masa sayang-sayangan Pak? Satu, bukan saya gak mau panggil istri saya mama. Mamaku udah mati Pak Pendeta. Masa aku panggil istriku mama? Aduh, udah mati saya. Ini asli nih dari kebun singkong. Dia datang ke kota nih. Ya emang kenapa sih panggil istri mama? Walaupun mamanya sudah meninggal, ya beda lah mama. Itu mamamu yang melahirkan ini, mama dalam pengertian istri ya kan, bukan ibu. Ya ilah cuma manggil begitu susah banget sih. Akhirnya apa? Sampai ibu itu meninggal. Suaminya gak pernah manggil dia sayang. Sedih juga ya. Kenapa bisa begitu? Padahal ada konflik dalam batinnya. Kok aku gak merasa dihargai suami? Aku ada seperti gak ada gitu. Manggilnya aja Mama Alek. Mama Alek. Karena anaknya namanya Alek. Mama Alek bikin kopi dulu. Mama Alek ada pendeta ini datang. Kan bukan Mama Alek, sayang dong panggilnya. Yang terutama di dalam hidup ini. Kenapa sih gak panggil sayang? Yang hujan turun lagi. Kenapa sih susah banget sih panggil sayang? Coba bapak-bapak yang hadir sama istrinya, coba mana? Angkat tangannya.
Oke, coba bilang sayang gitu. Coba saya mau dengar. Hah? Saya mau dengar. Pakai mic nih. Pakai mic. Ayo Bu, dengar. Saya mau dengar. Sayang. Wih. Bu Tia, mana Bu Tia? Pak Togap. Sayang gitu. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yeay, begitu. Ini baru hari ini, Pak. Hah? Karena dipaksa. Kamu pernah bilang sayang sama mama? Kalau sama pacarmu mah sering banget. Sayang, 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 sayang. Nanti kalau udah jadian, masih sayang nggak? Jadi langkah yang akan saya sampaikan 3 Bapak Ibu. 3 langkah pemulihan relasi dalam keluarga. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran, jujur bahwa konflik dalam rumah tangga kita ada. Itu penting. Kalau kita sakit, tapi kita nggak jujur. Kelihatannya kamu sakit, enggak aku sehat. Sakit, wajah kamu pucat, enggak saya sehat. Kalau dibiarin, penyakitnya bertambah parah. Harus dibicarakan. Konflik dalam rumah tangga juga gitu. Kita nggak bertengkar Pak, memang tidak ada pertengkaran. Konfrontasi langsung, tapi diem-dieman. Satu ngadep, kalau tidur satu ngadep ke jendela, satu ngadep ke lemari. Dan tidak bicara sudah berbulan-bulan. Itu konflik. Nggak bertengkar, nggak gebuk-gebukan, piring terbang nggak ada. Tapi kita diem-dieman, itu konflik. Jangan dibiarin, bereskan. Kalau luka kelihatan, kalau luka batin gak kelihatan, itu bahayanya Bapak Ibu. Mesti jujur, bereskan. Jangan denial, jangan menyangkal, jangan ditutupi, jangan diabaikan. Luka itu ada dan nyata, harus disembuhkan. Jujur dulu, amin. Aku sakit nih, keluargaku sakit nih, harus dipulihkan. Hubunganku dengan istri, dari cara berbicara kelihatan. Saya bisa baca, ini nadanya tinggi mulu nih kayaknya. Ini masalah nih. Benar Bapak Ibu, karena udah terbiasa ngomongnya itu nggak lemah lembut. Kita dengar, saya langsung nangkep, ini masalah nih. Ini keluarga ada konflik. Cuman kan kalau saya bilang, keluarga Anda ada konflik ya. Keluarga Anda ada konflik ya. Tentu dia belum tentu. Ya dia belum tentu mengakui ya kan. Harus dari kesadaran kita. Yang kedua, jujur. Yang pertama jujur bahwa konflik dalam rumah tangga kita ada. Yang kedua, jujur yang kedua adalah jujur bahwa masalah itu bisa bersumber dari diri saya. Saudara, ada nggak orang bertengkar itu sendirian? Orang gila ada. Marah-marah dia. Karena saya sering lewat itu kalau dari rumah ke sini sering lihat ada orang yang tadinya gemuk badannya, bagus gitu, sekarang kurus. Sepanjang berhari-hari, berbulan sampai hari ini marah-marah. Sepanjang jalan tuh marah-marah. Saya sering lihat dia. Ada kepikiran pengen bawa ke rumah sakit jiwa, tapi kan bukan keluarga kita. Kita bawa, kita ditangkap nanti kan ya. Nggak sembarangan juga. Waduh, kasihan nih keluarganya di mana ini? Marah-marah dari gemuk sampai kurus. Berarti dia ada konflik batin. Saya bilang ke istri ini, ibu ini ada konflik batin. Dulu pakai baju rapi, sekarang tambah hari tambah kacau. Ini konflik batin, nggak dibereskan nih. Gimana ya? Aku cuma bisa Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia. Aku nggak punya kuasa untuk nolong dia. Nanti kita jadi masalah ya. Orang bisa tersinggung juga. Gimana caranya? Kalau dorongan Tuhan kencang ya saya akan lakukan. Tapi kalau Tuhan gak kencang dorongannya di hati saya, ya saya tidak segera menanggulangi atau membantunya. Jadi jujur yang kedua bukan mencari siapa salah. Amin Bapak Ibu. Tetapi berusaha menyadari apa yang salah dalam diri kita. Coba lihat di dalam Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Yuk kita baca 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu
yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Nah perhatikan, ini kalimat kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tapi ini isinya betul-betul dahsyat, luar biasa. Yuk kita cek ya, kita lihat bersama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Sengketa, pertengkaran. Sekali lagi, itu tidak selalu namanya pertengkaran sengketa. Tidak selalu kelihatan. Ada yang tidak kelihatan atau sembunyi. Tidak ada konfrontasi, tapi diam-diaman atau tersembunyi. Itu juga sengketa. Nah perhatikan, dari mana sengketa dan pertengkaran? Dari mana konflik yang bersifat terbuka dan tertutup itu ada? Perang dingin saling diam. Dari apa? Ayatnya coba dimunculkan. Dari mana? Dikatakan di sana dari hawa nafsumu. Dari mana Bapak Ibu? Hawa nafsumu. Dari hawa nafsumu. Bahasa aslinya hedon. Hedon. Yaitu keinginan atau dorongan yang bersumber dari ego. Dari ego. Nggak mau kalah, ego bukan. Mau menang, ego bukan. Tidak mau direndahkan, ego bukan. Nggak mau percaya lagi, ego bukan. Dan pertentangan. Jadi kita mau mempercayai dia, tapi dia sudah nyakitin saya. Nggak mau percaya lagi sama dia. Nah itu pertentangan dalam diri kita, ego kita. Ya. Jadi menunjukkan adanya perang batin. Ayat berikutnya dikatakan, bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Hawa nafsumu, hedon itu, egomu yang berjuang dalam dirimu. Mau menerima tapi enggak ah. Mau percaya tapi enggak ah. Apalagi kalau sudah pernah disakiti, istri selingkuh sekarang. Mau percaya, satu sisi mau percayai 100% lagi. Tapi di sisi lain, nanti gue disakitin lagi. Nah itu ego. Kita direndahkan. Satu sisi ingat firman Tuhan harus mengampuni. Tapi sisi lain gak bisa dong, ini udah keterlaluan. Harus ampuni, gak bisa nih. Nah pertentangan itu namanya ya. Rasanya kita pengen menang, selalu pengen menang. Rasanya kita gak mau dikoreksi. Saya mau tanya, berapa di antara saudara yang bersedia dikoreksi? Saya juga untuk mendapat koreksi tidak mudah. Tapi saya harus belajar untuk terima koreksi. Bapak Ibu, pernah dikoreksi oleh istri, pasangan hidup, oleh suami? Gimana? Mau? Bisa terima? Papa tuh jangan ngomong tuh kasar sama anak, kenapa sih? Nah itu kan koreksi. Lalu respon kita apa? Kata siapa sih begitu? Kata siapa saya galak? Saya gak galak. Nah denial, makanya gak pulih. Bapak Ibu, kalau kita denial, menolak, konflik tidak akan selesai. Kalau kita selalu mencari siapa yang salah, konflik gak akan selesai. Tetapi dengan menyadari apa yang salah dalam diri kita, konflik bisa selesai. Yang mengerti katakan amin. Jadi mesti jujur Bapak Ibu. Kita ada masalah, mesti jujur. Kita tuh pengen menang, mesti jujur. Yuk, jangan cari siapa yang salah. Sengketa pertengkaran itu akibat dari mana? Ego kita. Nah sekarang jangan cepat-cepat salahkan orang. Jangan cepat-cepat tunjuk keluar. Tapi lihat dulu diri kita. Katakan amin. Sekarang nih, apakah pasangan hidup kita selingkuh itu gara-gara orang lain? Jujur, kita ada andil gak? Ada ya Pak? Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa duluan? Adam di mana? Kenapa istri bisa jatuh dalam perselingkuhan? Bapaknya di mana? Kenapa bapaknya bisa jatuh dalam perselingkuhan? Ibunya di mana? Emang ada orang yang cita-cita begitu menikah, janji nikah di sini. Tuhan, aku berjanji, aku bertekad nanti aku mau selingkuh. Aku mau selingkuh Tuhan. Ada? Gak ada. Tidak ada orang bercita-cita jahat.
Jadi kalau pasangan hidup kita melakukan sesuatu yang jahat, tidak konsisten dengan janji nikah, bukan cita-citanya seperti itu. Amin. Jangan cepat-cepat nuding dia. Emang kamu begini, emang kamu genit, emang kamu begitu. Coba lihat diri kita. Apakah ada yang salah dari diri saya? Apakah ada yang kurang dari diri saya? Ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. Amin. Supaya kita bisa pulih, keluarga kita bisa pulih. Yang kedua, memberi pengampunan. Yang pertama jujur, yang kedua memberi pengampunan. Bapak Ibu, memberi pengampunan itu obat. Kok obat Pak? Iya, obat ilahi karena Tuhan memerintahkan. Dan memberi pengampunan pahit emang. Tapi saya tanya, yang namanya obat itu pahit atau manis? Umumnya pahit. Tapi itu menyembuhkan. Yang pahit itu menyembuhkan. Ketika kita rela melakukannya, gak enak di hati. Kita merasa dirugikan, tapi itu menyembuhkan kita. Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 13. Ini nasihat Tuhan bagi kita mengenai mengampuni. Kita baca 2, 3. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke, nanti WL kalau saya minta mengulangi siap-siap ya. Oke. Bapak Ibu perhatikan di sini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, koma. Nah ini kuncinya di sini. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Kata ampuni di sini luar biasa keren Bapak Ibu. Dia menggunakan kata karizomai. Karizomai itu dari kata dasar karis. Karunia, anugerah. Dan anugerahilah seorang akan yang lain. Harusnya kata yang digunakan apiemi. Apiemi itu artinya kalau kita punya hutang nih, bebaskan hutangnya, itu apiemi. Ada kesalahan, bebaskan hutangnya. Bebaskan kesalahannya, itu apiemi. Tapi di sini karizomai. Hebatnya di mana? Hebatnya di sini. Hebatnya di sini. Paulus hendak menunjukkan kepada kita bahwa mengampuni adalah tindakan memberikan kasih karunia. Tindakan apa Bapak Ibu? Memberikan kasih karunia. Kenapa? Ayatnya coba dibaca. Bukankah kita memperoleh kasih karunia? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, kasih karunia. Jadi mengampuni orang itu adalah kasih karunia. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Bukan karena saudara dan saya layak. Saudara dan saya tidak layak untuk diampuni. Sekarang kalau pasangan hidup kita bikin salah, ampuni. Berikan kasih karunia. Sebab engkau juga mendapat kasih karunia dari, berikan tepuk tangan buat kebenaran ini. Makanya kata yang digunakan karizomai. Karis, anugerah, karunia, anugerahi. Anugerahi orang yang menaruh dendam. Anugerahi orang yang melukaimu. Anugerahi pengampunan. Sebatas apa? Tuhan Yesus mengajarkan. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7. Tapi kita membatasi. Udah 3 kali loh ya. 4 kali lepas kepala lo. Kejam banget ya. Ini pembunuhan ini. Begitu. Mah, udah berapa kali mah? Ini terakhir mah, terakhir. Nggak ada kata terakhir. Berikan kasih karunia, berikan kasih karunia, berikan kasih karunia. Susah apa kalau kayak gitu? Saya menyampaikan Injil yang sejati. Ini harganya.
Supaya kita bisa dimuliakan Tuhan. Supaya kita bisa dimuliakan Tuhan. 2 minggu lalu saya khotbah. Jangan jadi penonton, jadilah pemain. Penonton tidak pernah menghasilkan gol. Penonton tidak pernah dimuliakan. Kesebelasan sepak bola juara dunia. Dia naik ke panggung kehormatan, dimuliakan. Saudara juga begitu. Ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang mempraktekkan kebenaran. Bukan hanya tahu, bukan hanya menonton orang melakukan. Aku melakukan. Saudara akan dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Pak. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Aku memilih dimuliakan. Tapi mengampuni. Aduh, mustahil Pak. Ngelihat wajahnya udah empet aku. Ngelihat mukanya tuh Pak udah pengen becek-becek. Tapi harus diampuni. Pak dia udah 10 kali Pak. Baru 10 belum 100. Masalahnya Tuhan menginginkan kita memberikan kasih karunia. Tapi dia gak layak. Sama kamu juga gak layak di hadapan Tuhan. Bener ayatnya bicara gitu kan. Sekarang saya tanya. Yesus mengampuni saudara. Nunggu saudara berubah. Atau supaya saudara berubah. Saya ulangi ya. Yesus mengampuni kita. Menunggu kita berubah. Atau supaya kita berubah. Lakukan itu kepada orang-orang yang melukaimu. Ya Bu ya. Ya. Lakukan itu kepada orang-orang yang melukaimu. Jangan tunggu dia berubah. Kalau Yesus nunggu kita berubah. Pak Alek. Gak berubah-berubah kita. Makanya kebenaran ini terus disampaikan, terus didorong, dibuka. Karena saya tahu perubahan itu gak bisa instan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap setia, perubahan akan mulai perlahan-lahan. Kalau Tuhan nunggu kita berubah baru mengampuni, neraka kita semua. Tuhan gak nunggu kita berubah. Justru Tuhan ampuni di saat kita gak berubah. Supaya kita bisa berubah. Kalau gak diampuni tidak pernah bisa berubah. Itulah kasih karunia. Dan inilah harga kekristenan yang sejati. Mahal banget Pak. Mahal. Tapi bukan gak bisa dilakukan. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan ketika tergantung hina antara bumi dan langit dan berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu, mereka menyesah, melukai, menghajar, menginjak-injak. Tuhan Yesus mencambuk. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tetap mengampuni. Dan itulah teladan hidup yang harus kita ikuti. Amin. Nah yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kenakan karakter Kristus. Kenakan karakter Kristus. Tapi sebelum kita lihat itu ya. Saya mencatat Bapak Ibu. Ada kata-kata quotes dari C.S. Lewis. Dia berkata begini Pak, ini bagus banget. Siapa itu C.S. Lewis? Dialah yang mengarang karangan sastra dalam bentuk fantasi yang terkenal pada abad 20 yaitu The Chronicle of Narnia. Dia bilang begini, to forgive is to set prisoner free and realize that the prisoner was you. Artinya, dilarang berisik. Artinya begini Bapak Ibu. Mengampuni adalah membebaskan seorang tawanan. To forgive is to set a prisoner free. And realize that the prisoner was you. Dan menyadari bahwa tawanan itu adalah dirimu sendiri. Ada orang bilang begini. Pokoknya Pak Pendeta saya gak akan mengampuni dia sampai ketemu di tanah merah. Artinya dia tetap simpen dendam. Sebetulnya pertanyaannya yang tertawan siapa? Orang yang tidak mau dia ampuni atau dirinya? Siapa tawanan itu sendiri? Dirinya. Artinya Bapak Ibu, gak mungkin kita minum racun supaya orang mati. Paham? Kita minum racun dan berharap orang yang mati. Yang mati saudara.
Karena saudara minum racun. Dengan menyimpan dendam, amarah, kepahitan, saudara sedang minum racun. Yang mati siapa? Saudara. Tidak ada orang yang dendam masuk langit baru, bumi baru. Itu tidak ada. Jelas ya. Saya harus sampaikan ini. Setuju gak setuju? Saya mau bilang, orang yang masih dendam dan sampai dibawa sampai kematian tidak ada di langit baru, bumi baru. Kenapa? Dia tidak mau melakukan kehendak Bapa. Gak ada di sana. Tidak ada Bapak Ibu. Mohon maaf. Makanya harus mengampuni. Dan yang ketiga, pemulihan dimulai dengan mengenakan karakter Kristus. Kolose 3 ayat 12 nanti Enda baca buat kita. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara, saya yakin betul bahwa saudara yang hadir di sini siang ini adalah orang pilihan Allah. Saya yakin betul. Sebab kalau enggak saudara enggak ada di sini. Tuhan yang tarik saudara datang ke sini. Saudara orang pilihan Allah. Dan orang pilihan Allah yang dipisahkan dari dunia, yaitu dikuduskan. Dan bukan saja dikuduskan, dipisahkan dari dunia, saudara dikasihi Tuhan. Saudara dicintai Tuhan. Bicara cinta, cintanya Tuhan kepada saudara gak pernah turun sedikit pun. Kita cinta kepada pasangan bisa turun, kalau Tuhan gak stabil. Dia tetap mencintai kita. Terus, karena itu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah edusaste, artinya pakaikanlah kepada dirimu sendiri. Pakaikanlah kepada dirimu sendiri. Bukan kita dipakaikan, kita yang pakai. Pakai apa? Karakter Kristus. Apa karakter Kristus itu? Belas kasihan, kemurahan, terus kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu karakter Kristus yang harus kita pakai. Baju yang lama buang, pakai baju yang baru. Karakter Kristus. Supaya keluarga kita beres Bapak Ibu. Belas kasihan. Apakah Bapak Ibu seneng atau tega membiarkan pasangan hidup kita ke neraka? Tega. Kenakan belas kasihan. Sekarang kalau suami, maaf ya, suami selingkuh. Kalau dibiarkan selingkuh masuk neraka dia. Kita pasangan hidupnya. Apakah kita biarkan? Enggak Pak, saya labrak gitu pacarnya. Apa mesti harus dilabrak? Saya viralkan Pak. Apa harus diviralkan? Dengan diviralkan jadi beres gak masalah. Apa yang harus dilakukan? Berdoa dengan sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Koram Deo. Harus diampuni? Iya harus. Apakah kita biarkan dia masuk neraka? Kalau anak kita, apa kita biarkan masuk neraka? Dengan kita membenci anak kita. Kita membenci mertua kita. Kan ada mantu-mantu yang membenci mertuanya. Ada. Memang kadang-kadang ada mertua yang luar biasa emang. Adatnya lu luar biasa banget. Luar biasanya apa? Ya gitu. Ada mantu-mantu yang sudah nyuci piring, bersih. Dia merasa udah bersih, dicuci lagi. Dia cuci baju, mertuanya merasa gak bersih, dicuci lagi. Besok-besok ngomong langsung aja, Mak cucinya Mak gitu. Serba salah, masak dibilang kalah nih masakannya sama masakan mama. Anak saya gak seneng masakan yang kayak gini. Sebel gak? Tapi jangan biarkan dia masuk neraka. Miliki belas kasihan, iya Mak, gitu, amin. Jadi berkat buat orang-orang begitu, miliki belas kasihan. Gereja kita disomasi, misalnya, rame-rame diusir. Pakai pentungan segala macam orang datang. Terus kita minta malaikat Tuhan turun dengan membawa pedangnya, lalu membinasakan semua orang itu. Enggak gitu. Waktu Tuhan Yesus di Getsemani, orang-orang ingin hendak menangkap Tuhan Yesus, mereka membawa pedang dan pentung. Yesus bilang apa? Ngapain kamu bawa pedang dan pentung? Sangka kamu aku penyamun. Setiap hari aku di bait suci. Ya kan? Tiap hari aku di bait suci mengajar.
Sang kamu juga aku gak bisa memanggil malaikat-malaikat surgawi menghajar kalian semua. Bisa. Tapi belas kasihan. Kenakan belas kasihan. Suami yang udah gila banget ya. Pokoknya udah gak bisa diampuni sebetulnya. Gak layak, tapi kita harus mengampuni. Amin. Memberikan anugerah kasih karunia. Supaya dengan kita berbelas kasihan, dia bisa masuk surga. Berat gak Pak? Mustahil ya Pak. Tapi itu harus kita lakukan. Mau pasangan hidup kita. Suami, istri, anak, mertua, mantu. Banyak mantu-mantu yang teraniaya. Kebalikannya, banyak mertua-mertua yang teraniaya. Banyak. Teraniaya hidupnya. Mau mati. Belum saatnya. Tinggal sama mantunya. Seperti di neraka. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Ini realita. Realita. Yang belum menikah, biasa aja. Nanti realita itu nyata dalam hidup nikahmu. Cuma versinya berbeda. Terus gimana? Harus mengampuni. Harus mengampuni. Dengan memberikan belas kasihan. Nah itu karakter Kristus. Yang kedua, kemurahan. Kita dilukai. Kita disakiti, ayo tetaplah bermurah hati. Kindness, tetaplah baik hati kepada orang-orang begitu. Kita dibusuk-busukinlah nama kita, dijelek-jelekin, tetaplah bermurah hati. Atau kalau dia anak mempermalukan kita, tetap sebagai orang tua bermurah hati. Lalu kemudian miliki kerendahan hati. Konflik terjadi karena kebanyakan, karena apa? Tidak memiliki kerendahan hati, dua-duanya. Karena ego itu dua arah. Tetapi ketika salah satu memiliki kerendahan hati. Karena jadi kalau satunya nadanya tinggi, kita mesti nadanya lebih rendah. Jangan ikutan tinggi. Nah ego kita mesti kita turunkan. Itu namanya kelemah lembutan. Kerendahan hati maksud saya, maaf, kerendahan hati. Bisa nggak kita berkata begini kepada pasangan hidup kita? I can be wrong, saudara. I can be wrong. Emang kita nggak bisa bikin salah? Pendeta saja bisa bikin salah, bisa. Saya bisa bikin salah. Tapi saya belajar untuk berkata, saya bisa bikin salah. I can be wrong. So, maafkan saya. Bisa. Ke istri juga gitu. Yuk jangan ego banget, kita nggak mau minta maaf. Belajar untuk minta maaf. Mama aku salah, yuk minta maaf ya mama. Ada nggak di sini istri-istri yang sepanjang pernikahan tidak pernah minta maaf? Ada enggak? Yuk kita budayakan di rumah kita memaafkan, cepat-cepat memaafkan dan memberi dan meminta maaf. Cepat-cepat minta maaf dan memaafkan. Indahnya hidup dalam keluarga itu akan jadi harmonis. Yuk lakukan ini ya, termasuk di gereja. Jangan nunggu orang minta maaf, cepat-cepat kita minta maaf. Cepat-cepat kita memaafkan, jangan nunggu besok. Jangan sampai padam matahari. Kita masih belum memaafkan. Alkitab bilang begitu. Coba saudara, saya di pendeta bisa bikin salah, bisa. Bicara tentang menghormati. Kapan saudara menghormati saya? Kapan saudara menghormati saya? Ketika keputusan saya tidak diterima oleh saudara. Ketika keputusan saya bertentangan dengan kehendak saudara. Tapi saudara tetap menaruh hormat kepada saya. Itu baru namanya menghormati. Tapi kalau keluar dari itu, saudara tidak menghormati. Anak-anak juga begitu. Kapan menaruh hormat kepada mama dan papa? Ketika mama dan papa mengecewakanmu, kamu tetap berkata apa? Saya sayang mama, saya sayang papa. Itu tandanya kita menghormati. Jangan ketika mama memberikan sesuatu yang baik, aku sayang mama, aku sayang mama. Ketika mama gak memberikan apa yang menurut kamu baik, kamu gak menghormati. Kamu marah, kamu gak menghormati namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Miliki kerendahan hati, miliki kelembutan. Lawan dari si lembut apa? Kasar. Jadi kalau lawan kita ngomongnya kasar, lawanlah dengan kata-kata yang lembut. Untuk apa? Membuka hati mereka. Sebab kalau dia keras, kita keras, itu menutup pintu. Kalau dia keras, kita lembut, itu membuka pintu. Pintu pemulihan. Yang terakhir, karakter Kristus yang lain adalah, yang terakhir adalah kesabaran.
Passion. Dengar baik Bapak Ibu. Tidak semua luka sembuhnya cepat. Tidak ada pemulihan yang terjadi secara instan, enggak ada. Dan proses, selalu ada proses. Proses itu membutuhkan waktu dan keteguhan. Kita nungguin, itu namanya passion, sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, tetap sabar. Melihat wajahnya, sabar, sabar. Lihat tingkah lakunya. Padamu. Sabar, gitu terus, sabar. Nunggu waktunya. Dan karakter Kristus tadi harus diikat oleh satu yang mengikat, yaitu kasih. Ayat 14. Kenakanlah kasih. Silakan baca lagi. Dan di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu maksudnya dari karakter-karakter yang tadi saya sebutkan itu. Kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi 5 simpul itu diikat oleh kasih yang menyempurnakan, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Maksudnya apa? Kasih itu jadi simpul, artinya kerelaan. Rela untuk menjadi orang yang lembut. Rela untuk berbelas kasihan. Rela untuk berkemurahan. Itu maksudnya. Baju kita diikat oleh kasih itu. Karakter Kristus diikat oleh kasih. Yaitu kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan begitu, saya pastikan keluarga kita akan dipulihkan Tuhan. Keluarga kita pasti dipulihkan Tuhan. Pasti, tidak mungkin tidak. Ku datang Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dengan kekuatan sendiri kita gak sanggup. Hadirat Tuhan bisa memulihkan kita. Ku siapkan hatiku untuk menyembah. Amin. Haus jiwaku, Kau yang ku perlu, Kau yang ku rindu. Sampaikan kepada Tuhan. Yang ku cinta. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan melakukan firman-Nya. Ku datang Tuhan. Mari kita berdiri. Bapak Ibu, mari datang ke hadapan Tuhan. Membawa hati, jiwamu di hadirat Tuhan. Ku siapkan hatiku untuk menyembah. Menyembah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh kehidupan kita. Katakan, Bapa, haus jiwaku mengalami Engkau dan mengalami pemulihan dalam keluargaku. Aku membutuhkan Engkau. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bagiku ku rindukan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh segenap hati. Kehadiran Tuhan dalam hidupmu akan memulihkanmu. Kehadiran Tuhan dalam keluargamu akan memulihkan keluargamu. Konflik-konflik batin akan dipulihkan. Haleluya. Kepadamu Bapa, kami membutuhkan Engkau, sangat membutuhkanmu. Hadirlah di sini Bapa.
Sentuhlah setiap hati. Lawatlah umat-Mu yang sedang berkonflik, tidak diutarakan. Konflik-konflik tersembunyi. Bapa, pulihkanlah. Pulihkanlah Bapakku. Bapa. Biar musik mengalun. Yesus tidak menyerah atas keadaan saudara. Selama jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, Tuhan masih punya kesempatan untuk memulihkan kondisi rumah tanggamu, kondisi hidupmu pribadi. Tuhan tidak menyerah. Itu sebabnya hari ini kau mendengar kebenaran ini. Karena Tuhan tidak menyerah. Tuhan masih terus berjuang agar saudara mengalami pemulihan. Saudara, ampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Entah sudah berapa kali saya ingatkan, pengampunan itu bukan tanda kelemahan. Pengampunan itu tanda kekuatan yang menyembuhkan dari Elohim Yahweh. Ingat sekarang, siapa orang yang melukaimu? Entah pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu. Ingat saat ini. Sampaikan, sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Haleluya, doakan dia. Dan kalau itu saudara, doakan saudara. Kalau selama ini saudara lebih fokus kepada mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, sekarang coba introspeksi diri. Jangan tunjuk keluar, tunjuk ke dalam. Apa peranku yang membuat anakku jadi terluka? Apa peranku yang membuat istriku terluka? Apa peranku yang membuat suamiku terluka? Apa yang membuat mereka meninggalkan Tuhan? Introspeksi diri. Tuhan sanggup mengubah rumah yang penuh tangisan menjadi rumah yang penuh dengan pujian bagi Tuhan. Jika saudara bersedia membuka hati, maka Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan memulihkan relasimu. Haleluya, haleluya, glory. Jika ada di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Ada di antara saudara yang didoakan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang ingin didoakan? Angkat tangan saudara. Siapa yang ingin didoakan? Haleluya. Ku rindukan saat ini melawat umatmu. Haleluya, haleluya. Kepadamu, kepadamu Bapa, kepadamu glory, kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu patrikan di hati kami secara permanen. Roh Kudus terus berbicara kepada kami dan memulihkan kami terus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sampaikan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.